Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang lebih semangat ini yang di belakang panggung dibandingkan yang di depan saya. Boleh izin satu kali lagi? Ya, saya berharap para peserta musyawirin dan musyawirat, ya, Musda, Muhammadiyah dan Aisyah lebih semangat. Apalagi yang paling utama, menjawab salam itu hukumnya sunnah dan mengucapkan salam hukumnya sunnah, namun yang menjawab hukumnya wajib. Saya ulangi lagi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Amma ba'd. Yang kami hormati Bupati Wajo, ya, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, ya, SOS MSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Wajo, ya, partner yang kompak, ya, bagi Bapak Bupati, ya, Bapak Haji Amran SE. Yang kami hormati, hadir juga memenuhi undangan kami, ya, istilah kami Porkopimda Plus, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Alhamdulillah hadir juga, ini berkah luar biasa bagi kita semua, Muhammadiyah dan Aisyah. Hadir membersamai kita, yang memenuhi undangan kita, Bapak Ketua MUI Kabupaten Wajo, beliau juga sebagai sekaligus, ya, sebagai Rektor Yai Asadiah Sengkang. Tidak mengurangi dari rasa hormat kami, ya, kami tidak lengkap kiranya tanpa pasangan setia kita masing-masing, ya, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wajo, pimpinan cabang Muhammadiyah sampai dengan kepimpinan ranting, ya, Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Wajo. Dan saya juga sangat merasa bahagia yang tidak terkira karena hadir memenuhi undangan kami, para Bapak Kepala Dinas atau OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dan juga alhamdulillah lengkap kiranya kebahagiaan kami karena hadir juga perwakilan dari tim penggerak PKK Kabupaten Wajo, Dharma Wanita Kabupaten Wajo, kemudian IWAPI Kabupaten Wajo, ya, dan seluruh, ya, hadirin wal hadirat, ya, adik-adik atau anak-anak kami dari Ortong, ya, baik itu dari IMM, IPM, Nasyiatul Aisyah, ada Kokang, Hizbul Watan, Tapak Suci, dan anak-anak binaan-binaan kita yang ada di, baik itu di Pondok Tahfiz, ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan binaan-binaan lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak limpahan keberkahan, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih dapat bersilaturahim, kita masih dapat, ya, memenuhi panggilan jihad kita, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita memenuhi atau melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya pengurus, ya, Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Wajo periode 2015-2020. Salawat
dan taslim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau ya, sekaligus juga menjadi contoh yang sangat baik bagi kita dalam memperjuangkan syiar agama kita. Semoga menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati Wajo, Bapak Wakil Bupati Wajo, dan Ayahanda, Ibunda pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Sulawesi Selatan, hadirin wal hadirat yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita sebagai organisasi yang alhamdulillah cukup ya, memberikan sebuah sumbangsi yang luar biasa bagi bangsa ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa seharusnya pelaksanaan musyawarah daerah ini kita laksanakan pada tahun 2015 kemarin. Ya, kalau dulu Muhammadiyah dan Aisyah di Yogyakarta ya, lebih seputaran masalah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Namun sekarang perjuangan kita tidak hanya ya, sebatas penyakit TBC saja. Ya, kalau di Yamali itu juga lebih jelas, TBC itu adalah penyakit tuberkulosis. Ya, yang juga menjadi Muhammadiyah pernah berkolaborasi diberikan tanggung jawab dari Global Fund, lembaga internasional. Namun jauh daripada itu, permasalahan yang kita hadapi bukan hanya masalah keumatan, ditandai dengan begitu banyaknya paham-paham yang muncul ya, bukan hanya di masyarakat kita, tapi sudah masuk ke pondok-pondok ya. Begitu juga masalah ya, sosial kemasyarakatan. Kita perempuan, mohon maaf, masih ada kesenjangan sosial, masih ada diskriminasi yang kita dapatkan dari budaya patriarki ya. Bahkan masih banyak saudari-saudari kita yang mengalami ya, KDKRT, yang masih mengalami persoalan-persoalan ya, khusus di rumah tangganya. Bahkan jangankan kita, anak-anak kita sekarang mengalami yang namanya cybercrime ya. Dan kita juga dituntut dalam hal ini bagaimana bijak dalam pemakaian alat bantu teknologi, khususnya HP. Namun ya, perempuan berkemajuan mencerdaskan peradaban bangsa. Dari zaman dahulu kala, perempuan memang tugasnya mencerdaskan. Kita ingat al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sebelum ada PAUD, ibu itu adalah guru pertama. Al-ummu madrasatul ula. Sebelum bisa bicara, ibu-ibu yang mendidik anaknya. Ada banyak karakter yang dimiliki Aisyah. Yang paling penting saya sampaikan di sini, bagaimana Aisyah memberikan kekuatan ideologi. Kajian-kajian Aisyah ke depan adalah yang pertama, penguatan ideologi. Yang kedua, bagaimana keluarga sakinah. Banyak bapak-bapak yang bilang, itu ibu-ibu kalau aktif mina lupa mi rumahnya. Insya Allah itu tidak ada di Aisyah. Tepuk tangan untuk Ibu Aisyah. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang bagaimana? Yang ada surga di telapak kakinya. Saya tidak akan mengatakan itu Bu Aisyah saja, karena banyak ibu-ibu di luar yang sangat kuat. Ibu pengusaha ada di majelis ekonomi, guru-guru higaba yang membina TK. Perlu kami sampaikan di sini juga adalah penguatan amal usaha. Kita punya amal usaha, Bapak Bupati dan seluruh
Pimpinan wilayah Aisyah itu memiliki 447 TK se-Sulawesi Selatan. Ada SD Aisyah, ada Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, satu-satunya pimpinan wilayah Aisyah se-Indonesia yang memiliki pondok pesantren. Santrinya 1448. Dan alhamdulillah 4 tahun perjuangan Aisyah wilayah telah memiliki perguruan tinggi. Awal Ramadan kemarin kita memiliki perguruan tinggi. Memang 4 tahun kita melewati itu, tapi moratorium. Alhamdulillah ada ahli kelola dari Institut Para Hikmah Indonesia Aisyah, dan itu sudah dialih kelolakan oleh pimpinan wilayah Aisyah. Yang terakhir pesan saya dalam musda, kenapa Muhammadiyah dan Aisyah itu berumur panjang. Kenapa sekarang Aisyah itu sudah di usia 106 abad kedua? Ada apa? Apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah? Yang pertama adalah organisasinya berjalan dengan lancar. Seperti saat ini ada muktamar, ada muswil, ada musda, sampai di tingkat ranting. Tidak ada yang langsung dipilih, idina ketua, oh kita mau ustaz. Tidak ada, semua melewati mekanisme musyawarah dengan santun. Yang kedua, identitasnya jelas. Dimanapun berada, Muhammadiyah sampai ke luar negeri, identitasnya jelas. Bukan warnanya, tapi ciri dan kepribadian pimpinan dan anggota Muhammadiyah dan Aisyah itu bisa ditebak. Baik itu di parlemen, di mana saja, di komunitas apa saja, itu kelihatan jelas cirinya, identitasnya. Kemudian yang ketiga, konservatif dalam finansi. Jadi tadi disampaikan Bapak Ketua PDM, terima kasih atas bantuan Bapak Bupati, tapi bukan Muhammadiyah yang minta. Jadi memang pemerintah yang merasa berkewajiban memberi Muhammadiyah dan Aisyah. Syukran Pak Bupati. Begitu juga kepada bantuan dan fasilitas untuk Aisyah. Anak-anak kita tadi luar biasa tahfiznya, mohon diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, santun dan berakhlak. Kita di dalam psikologi ada namanya skema kognitif. Jadi kalau kita punya ibu-ibu guru-guru TK, sangat ada yang bilang yang hebat itu dosen, tapi saya mengatakan yang jago itu guru TK. Karena kalau dosen kan sudah dewasa, tepuk tangan untuk Igaba. Kebetulan saya dari latar belakang psikologi, jadi yang luar biasa itu adalah guru-guru PAUD dan TK. Coba bayangkan, berapa anak-anaknya orang dititip, kita suruh ke kiri, dia lari ke kanan. Harus dicubit? Tidak. Dimarahi? Tidak boleh. Dengan penuh kesabaran membina. Makanya saya selalu bilang, yang harus dikasih penghargaan itu adalah guru TK. Tapi kayaknya belum ada reuni guru alumni TK ya. Yang selalu ada alumni SMA. Jadi bagaimana pembinaan karakter? Dalam psikologi saya katakan ada skema kognitif. Misalnya ibu-ibu sekalian, kita jalan-jalan, ada penjual es krim. Anak kita, ibu-ibu mau ke es krim, sakit kina, batuk kina, mau. Karena saking maunya, anaknya mengamuk, guling-guling. Pasti ibunya malu. Malu ibu. Sekene itu ibu ndak belikan anaknya es krim. Akhirnya karena
karena rasa malu itu dibelikan. Dalam psikologi itu namanya skema. Oh, kalau saya mau harus mengamuk dulu. Dan itu yang akan membentuk perilaku anak tersebut sampai dia mau jadi kepala desa mengamuk dulu. Mau jadi mudah-mudahan mau jadi bupati tidak perlu mengamuk. Itu skema, itu yang harus dipelajari oleh kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kemudian yang terakhir, pesan saya, pesan pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Selatan, selamat bermusda, pilihlah pemimpin yang amanah, sidik, fatanah, itu harus dimiliki karena itu adalah teladan. Kemudian selaku peserta musda baik Aisyah maupun Muhammadiyah, santun dan ariflah memilih pemimpin, karena di Muhammadiyah tidak ada politik uang, tidak ada karantina, semuanya bil hikmah wal mau'izah. Kita yang tahu siapa yang pantas memimpin kita 5 tahun ke depan, mencerahkan umat, memajukan wajah, serta perempuan berkemajuan, mencerahkan peradaban bangsa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Itulah inti daripada musyawarah kita. Mari kita kembali merefleksi bagaimana program-program kita yang masa lalu dan bagaimana masa akan datang. Singkat saja, mari kita berbuat terbaik untuk agama Allah. Saya katakan kalau mau berjihad tidak perlu ke Palestina, tidak perlu ke Afghanistan, cukup lewat Muhammadiyah kita berjihad. Allahu Akbar. Hadirin, dan pada hari ini baru saya sempat laporkan kepada Bupati Wajo apa yang telah diberikan kepada Muhammadiyah. Kami telah menerima dengan sebaik-baiknya dana hibah dan menggunakan sebaik-baiknya dana hibah 2M, 2 miliar kami gunakan dalam pembangunan operasional Muhammadiyah ortom-ortom. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Dan bukan hanya Muhammadiyah yang diberikan, semua ormas Islam sesuai porsinya masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya memohon nanti kepada pimpinan wilayah untuk memberikan amanahnya kepada kami. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami, insya Allah kami dapat bermusyawarah dengan hati yang sehat, pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih, jauh dari dengki, jauh dari dendam, jauh dari iri. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jangan menyanyikan waktu. Marilah kita menanam keimanan kita, berbuat amal soleh dengan al-ma'un. Mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Muhammadiyah, sekali Muhammadiyah, sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
Sahal Nabi wal
Yogyakarta. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi tapak suci, begitu serta mungkin ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia serta memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri yang tidak menyimpang dari ajaran Islam yang bermoral. Bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal dan abadi, dengan keberanian menyerbakan keharuman dengan sempurna, dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Wajib, yang mana tergabung dalam cabang SD Muhammadiyah Sengkang, SMP Muhammadiyah Sengkang, SMP Muhammadiyah Belawan, SD Negeri 1 Pardupa, SMP Negeri 1 Sengkang, Madrasah Alia Muhammadiyah. Dan yang kita saksikan salah satu siswa atlet yang meraih medali perunggu baru-baru ini di Makassar, mewakili Kodim 1406 di bawah binaan Dandim 1406 Wajib, dan mendapatkan piala perunggu sesuai Selatan Sulawesi Barat. Engkau cabang Ishak Putra Daerah dan Faisal.
dan dengan segala hormat kepada Bapak Bupati sebagai pendekar Madya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga kita senantiasa tergerak untuk mengikuti sunnah ajaran Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ibu bapak hadirin, pertama izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan apresiasi, terima kasih atas terselenggaranya sukses berbagai rangkaian-rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo dengan berbagai rangkaian mulai kemarin sampai esok insya Allah. Ya, semoga senantiasa dapat menjadi suri teladan dalam bermusyawarah, ya, dalam melaksanakan berbagai tugas pengabdian amanah yang diembankan organisasi sehingga terus dapat eksis dan bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah daerah selama ini. Alhamdulillah kami sangat merasakannya Bapak Ibu, ya, melalui LASIS. Hampir semua masalah-masalah yang tidak mampu kami tangani, misalnya di bidang kesehatan di rumah sakit, kalau ada yang tersandra, ada yang tidak bisa ditangani dengan BPJS, ya kami bermitra dengan Lasismu bersama Basnas untuk bisa meringankan beban, ya, saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Begitu juga terjadi kebencanaan, ya, terjadi berbagai masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Alhamdulillah Lasismu senantiasa selalu bersama-sama dengan kita. Demikian juga melalui MPM, ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, melalui pembinaan Jamaah Tani, ya, Alhamdulillah Muhammadiyah membentuk Jamaah Tani Muhammadiyah, ya, baru-baru ini melaksanakan panen di Tadampalie Pamana yang sekaligus langsung mengeluarkan zakatnya. Nah, tentu ini bisa menjadi contoh bagi para petani-petani yang lain, ya, supaya mensyukuri apa yang telah diperoleh dan sekaligus melaksanakan kewajibannya, ya, dan sebagai bentuk kesyukuran itulah melaksanakan kewajibannya, melaksanakan zakat, ya. Nah, kita berharap ini terus berkolaborasi dalam berbagai aspek, ya, apalagi dalam berbagai pembinaan-pembinaan, mulai dari anak-anak usia dini, ya, kemudian anak-anak usia sekolah, bahkan berbagai binaan-binaan pasca sekolah, ya, cukup banyak binaan-binaan yang dilakukan sehingga hari ini kita lihat juga ada UMKM yang digerakkan dalam binaan-binaan. Kami sangat berterima kasih seiring dengan program mencetak 10.000 entrepreneur di dalam program kami. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah membina sekarang 10.200 wirausaha baru yang sudah berkelompok, ada klasifikasinya, termasuk yang dibina oleh Muhammadiyah, ya, Majelis Ekonomi. Nah, tentu ini terus dilakukan, digalakkan, termasuk dalam pembinaan kader, karena bagaimanapun juga, ya, pembinaan kader ini menjadi kewajiban kita semua, termasuk Muhammadiyah. Alhamdulillah, setidak-tidaknya 3 kader yang dipersiapkan, yaitu kader organisasi atau kader persyarikatan, kemudian kader umat, ya, kita harapkan nanti kader-kadernya ada yang
masuk di berbagai lini keumatan dan kader kebangsaan. Ya, salah satu saya di dalamnya ya diberi amanah untuk menjalankan tugas, dan saya bersama dengan Pak Wakil Bupati ya ingin menyampaikan sedikit ya, karena ini sudah di tahun kelima, walaupun pandemi Covid mulai di tahun kedua melanda kami, tetapi alhamdulillah kami terus bekerja keras, mulai melakukan reformasi birokrasi ya, kemudian dalam bidang keagamaan alhamdulillah per detik ini, hari ini sudah ada 80 pondok tahfiz Al-Quran yang berkembang di 14 kecamatan. Ada kurang lebih 4.000 anak-anak kita sekarang yang sedang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi generasi-generasi Quran di masa yang akan datang. Ya, kita sudah persiapkan ribuan penghafal Al-Quran yang akan menjadi dokter, menjadi arsitek, ya, menjadi birokrat, sehingga 20 tahun akan datang akan lahir ya camat penghafal Al-Quran, lurah penghafal Al-Quran, apalagi ketua panitianya Pak Camat Tempe tadi ini. Nah, ini menjadi motivator ya, motivator untuk bisa terus kita tingkatkan kapasitas skill kemampuan anak-anak kita. Ya, demikian juga saya ingin sampaikan di keluarga besar Muhammadiyah 2022 dalam sejarah produksi pertanian kita telah mencapai melalui data statistik ya terbesar pertama di Indonesia, peningkatan produksi pertanian di akhir 2022 hampir tembus 1 juta ton Bapak Ibu. Ya, mengalahkan Indramayu untuk peningkatan produksi. Jadi ini dalam sejarah sekian lama kita nomor 1 di Indonesia mengalahkan Indramayu dan Kerawang Bekasi. Ya, termasuk Bone yang punya luas lebih besar. Ya, di 2022 alhamdulillah peningkatan produksi terbesar mencapai 23,8% hasil padi kita Bapak Ibu. Dan tahun ini juga kita sudah mencapai di atas capaian target yang kami targetkan, yaitu pendapatan per kapita masyarakat. Dari kami dilantik 48 juta sekarang sudah menjadi 62 juta. Ya, Kabupaten Wajo masuk 4 besar di Sulawesi Selatan. Ya, per kapita daripada masyarakat kita. Ya, dan alhamdulillah tentu ini tidak mudah kita lakukan karena seluruh sektor harus kita bangun ya, bukan cuma ekonominya tetapi kesehatannya, kemudian pendidikannya, ini harus seiring semua sehingga kita berkolaborasi. Dan Muhammadiyah, harapan saya dengan melihat tema yang ada di Muhammadiyah, mencerahkan umat, memajukan Wajo. Ya, kalau kita simak 2 kalimat ini, mencerahkan umat, saya kira Muhammadiyah sudah terus melakukan bagaimana mencerahkan masyarakat, bagaimana tadi yang disampaikan pilar-pilar oleh Prof ya, supaya pemurnian Islam, kemudian menjaga akidah, kemudian terus konsisten di dalam melakukan berbagai hal-hal positif. Ya, itu tentu ini akan masuk dalam program musyawarah daerah. Demikian juga untuk memajukan Wajo, kami titip tentunya ya kepada musyawarah, para peserta musyawarah supaya bisa menyiapkan program-program yang kira-kira bisa seiring dengan kegiatan pemerintah, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kita untuk terus kita memiliki daya saing, ya, memiliki capaian-capaian yang positif buat masyarakat kita. Ini kami titipkan untuk memajukan Wajo, dan kami senantiasa terus welcome, membuka diri bersama-sama untuk melakukannya. Demikian juga dengan pimpinan daerah Asia, yaitu perempuan berkemajuan mencerdaskan peradaban bangsa. Begitu banyak problematika yang selalu kita hadapi, khususnya di kalangan perempuan, gender. Ya, alhamdulillah kolaborasi yang kita selalu lakukan
ya sudah bisa berjalan, termasuk upaya kita untuk menekan angka pernikahan. Alhamdulillah sekarang tahun lalu dulu kita menjadi momok, ya bahkan Ibu Menteri langsung mendatangi kita, tetapi alhamdulillah Ibu Menteri selalu menelpon, menjadikan percontohan ya upaya kita untuk bisa merubah ya 180 derajat ya dari tadi 700 lebih tahun lalu pernikahan dini, sekarang tinggal 22 yang lolos, ya itu pun ya mungkin karena sudah tidak bisa lagi dihindari, dan kami sudah berkomitmen, bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan jangan hadir, ya jangan menghadiri pesta pernikahan, para penceramah-penceramah jangan memberikan nasihat perkawinan. Nah, ini luar biasa dorongan dan komitmen kita bersama, ya, dan ini saya harapkan ya melalui Aisyah terus membina remaja-remaja putri kita, ya apalagi menghadapi masalah nasional yaitu stunting, penanganan stunting. Saya sangat berharap dan menitip supaya ini ada program-program real yang masuk nanti di dalam musyawarah agar bisa menjadi rekomendasi dan bisa menjadi program kerja nyata yang akan dihadapi, termasuk di Muhammadiyah, untuk sama-sama kita lakukan penanganan stunting, gizi buruk, ya, dan beberapa problematika keremajaan dan generasi-generasi kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat bermusyawarah, sukses selalu, dan saya bersama dengan Bapak Haji Amran hari ini hadir bersama dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Insya Allah mohon doanya, saya akan terus bekerja bersama beliau ya untuk mempersembahkan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah, insya Allah kita akan sama-sama membangun daerah kita ini semakin lebih baik, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mari kita bersama-sama dengan memohon ridha Allah, memohon petunjuk Allah, memohon hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Mari kita bersama-sama membuka secara resmi musyawarah daerah ke-13 Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Wajo dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila mana ada hal yang tak berkenan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pada hari ini, maka acara pembukaan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah kami tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sri Nur Astri Astuti dan saya Herwin Ahmad Sudarmin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum